Industri pabrik memiliki peran dalam menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan. Selain polusi oleh industri, penebangan hutan juga ikut berperan aktif. Berikut tabel dan contoh beberapa akibat yang disebabkan oleh global warming. Grafik ini memperlihatkan kenaikan suhu lingkungan selama 3 dekade terakhir. Selain itu, global warming juga menyebabkan pergeseran musim. Perbedaan dua musim di wilayah yang sama. Berikut gambar dan video proses terjadinya global warming dari efek gas rumah kaca. Selama 2,5 juta tahun, iklim dunia mengalami perubahan siklus dari musim dingin ke musim yang lebih hangat. Tetapi 100 tahun belakangan, iklim dunia mengalami kenaikan suhu hingga 1,4 Fahrenheit. Para ilmuwan berpendapat bahwa aktivitas manusialah penyebabnya, sebuah proses yang dikenal dengan nama global warming. Setelah peradaban industri dimulai, pabrik, pembangkit energi, dan mobil-mobil telah melakukan pembakaran sumber daya fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Pembakaran itu melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan gas pembuangan lainnya ke atmosfer. Gas-gas hasil pembakaran ini dinamakan gas rumah kaca. Gas-gas ini terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca dimulai ketika radiasi matahari mencapai atmosfer bumi. Sebagian panas akan dipantulkan oleh atmosfer dalam bentuk sinar inframerah dan sebagian lagi akan diteruskan ke permukaan bumi. Hal ini menyebabkan permukaan bumi menjadi hangat. Bukti dari adanya pemanasan global adalah terjadinya tahun-tahun yang panas di permukaan bumi. Tahun 1998 merupakan tahun yang paling panas. Bukti ini dilihat dari pecahan es dari kutub utara yang menunjukkan bahwa tingkat gas karbon dioksida dan metana di atmosfer mencapai tingkat paling tinggi selama 420.000 tahun terakhir. Laut es Arktik telah mengalami pencairan sebesar 10%. Selama negara-negara industri dan berkembang tetap mengonsumsi bahan bakar minyak bumi dalam jumlah yang tinggi, jumlah karbon dioksida di atmosfer tidak akan mengalami penurunan. Para peneliti meyakini bahwa temperatur bumi akan naik hingga 10 Fahrenheit pada akhir abad ini. Jika ini terjadi, maka diperkirakan akan terjadi kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan air laut akan menenggelamkan permukaan pantai di seluruh bumi, dan akan terjadi perubahan pola musim yang mengakibatkan badai lebih sering terjadi dan kekeringan akan melanda berbagai wilayah di permukaan bumi. Berbagai spesies hewan juga terancam mengalami kepunahan. Walaupun banyak yang harus dipelajari mengenai pemanasan global, telah banyak organisasi yang menghimbau kalangan industri untuk menurunkan tingkat pembuangan gas rumah kaca. Kita juga dapat turut membantu dengan menghemat pemakaian energi di dalam rumah, mengganti pemakaian lampu dengan lampu hemat energi, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Perubahan sederhana ini akan membantu menyelamatkan lingkungan hidup di. Berdasarkan video tersebut, global warming mempengaruhi penerimaan sinar matahari. Sinar matahari tersebut berperan penting dalam produktivitas tanaman, salah satunya yaitu tanaman padi. Dari kesemua peran penting cahaya matahari, yaitu pada saat pengeringan, cahaya matahari ini dipengaruhi oleh iklim. Pengeringan padi memerlukan cahaya matahari yang cukup untuk menjaga kualitas saat penggilingan.
Gabah yang digiling menghasilkan kualitas gabah yang berbeda karena kadar air tidak selalu 15%. Cahaya matahari yang tidak cukup atau suhu yang terlalu tinggi menyebabkan kadar air gabah tidak sesuai dan beras menjadi tidak utuh. Berbeda dengan kadar air yang sesuai, beras yang dihasilkan tetap utuh. Hal tersebut menyebabkan naiknya harga beras premium dan beras medium. Di sisi lain, perubahan iklim berpengaruh terhadap proses budidaya karena serangan hama. Serangan hama tersebut menyebabkan kerusakan poso pada lahan budidaya. Begitu pula dengan serangan hama wereng yang menurunkan produksi padi. Tidak hanya berakibat pada serangan hama, tapi juga perbedaan musim di waktu yang sama. Di satu tempat mengalami kekeringan. Berikut cuplikannya. Musim kemarau membuat para petani di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara gagal panen. Lahan seluas 156 hektar kekeringan karena kesulitan mendapatkan air. Bahkan tanah di area pertanian sudah mulai retak-retak karena teriknya sengatan matahari. Pantauan berita Jakarta.com, Senin 20 Oktober 2014, tanaman padi nampak mengering. Para petani pun mengalami kerugian akibat fuso hingga 3 juta rupiah per hektar. Para petani di wilayah ini juga tidak dapat berbuat banyak, lantaran saluran irigasi yang ada memang tidak berfungsi baik, lantaran posisi lahan yang lebih tinggi dibandingkan saluran air yang ada. Yaman, salah seorang petani, mengatakan sudah hampir 7 bulan mengalami kemarau panjang dan sebagian padi mengalami gagal panen. Lebih lanjut, Yaman menambahkan, saat ini para petani banyak yang beralih profesi menjadi buruh bangunan. Sementara itu, selain lahan pertanian, petambak bandeng maupun udang di wilayah Kelurahan Marunda juga gagal panen karena kekeringan. Kemarau panjang, ya kemaraunya terlalu panjang, jadi air udah nggak bisa dingin lagi. Berapa bulan bang kemarau udah? Ini mau hampir 7 bulan. Kalau hitungan petani sini, iya pribumi sini bilangnya 7 bulan. Kemarau panjang, memang panjang. Bang gimana bang padi-padi di sini bang? Padi di sini ya kurang bagus karena airnya juga kan kurang. Ada dampak gagal panen bang di sini? Gagal panen udah pasti, itu emang udah dialami. Kira-kira panen kita. Ya udah semerautan, ada yang nganggur total, ada yang bisa kuli seperti kayak di bangunan. Dagang udah nggak mungkin kan, nggak ada modal. Seperti kayak saya nggak ada modal. Dari Jakarta Utara, tim Berita Jakarta melaporkan. Sedangkan di tempat lain malah terjadi kegagalan panen akibat banjir. Pemirsa, puluhan hektar sawah dan tanaman padi di 3 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir karena meluapnya Sungai Bengawan Solo. Tanaman padi yang terendam banjir ini berusia antara belasan hari hingga menjelang masa petik. Akibatnya ratusan petani terancam gagal panen atau busuk. Puluhan hektar sawah dan lahan pertanian yang terendam banjir luapan Sungai Bengawan Solo ini tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kalipidu, Kecamatan Dander, serta Kecamatan Trucuk. Dari 3 kecamatan ini, 13 hektar yang terendam banjir terletak di Desa Ngulana, Kecamatan Dander, 24 hektar berada di Desa Gabla, Kecamatan Dander, serta puluhan hektar sawah lainnya tersebar di 2 kecamatan, yaitu Trucuk dan Kecamatan Kalipidu. Rata-rata banjir merendam tanaman padi setinggi 10 sampai 30 cm. Akibat peristiwa ini, ratusan petani di 3 kecamatan terancam gagal panen atau busuk dan akan mengalami kerugian yang kedua kalinya. Sebelumnya, banjir juga menggenangi sawah para petani beberapa minggu lalu. Global warming membahayakan bumi kita. Oleh karena itu, mari lindungi dan jaga rumah tinggal kita. Save our earth.